sektor sumber daya alam memang kita yang sarankan yang dikenakan kewajiban penyimpanan sebesar 30% untuk 3 bulan. Sepanjang itu kalau saya baca peraturannya kan sudah lengkap ya. Ada dibuka escrow account di BPI atau di bank yang bank devisa tentunya, dan bisa dijadikan cash collateral untuk jaminkan untuk modal kerja, ya apakah itu buka LC atau membeli bahan baku atau kebutuhan yang lain. Nah itu sebenarnya dulu kita belum dijelaskan masalah itu. Dengan sekarang bisa digunakan barang itu, maka saya kira obstacle-nya udah nggak ada lagi. Baik, artinya dari draft aturan yang terbaru, apa yang menjadi fokus para pengusaha ekspor? Apakah memang insentifnya ini juga seluruhnya sudah sesuai? Insentifnya udah sesuai, dan kita harapkan dulu kan kalau kita meletakkan sisa hasil ekspor kita di dalam negeri berbentuk deposito, kan bunganya lebih rendah dibandingkan kita tempatkan deposito di Singapura misalnya. Nah sekarang dari BI kan sudah menjanjikan bisa berikan 5,38 kalau nggak salah saya tangkap ya. Itu sudah cukup kompetitif. Plus ada insentif fiskal dari Ibu Sri Mulyani kalau ditempatkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka 1 tahun malah dibebaskan PPh dari hasil depositonya. Baik, apakah menurut Bapak dengan adanya aturan ini dan juga insentif-insentif yang disiapkan, apakah ini akan mengundang banyaknya pengusaha ekspor memarkir dananya lebih dari 6 bulan? Saya kira sepanjang prosesnya itu tidak dipersulit atau tidak sulit lah. Dipersulit mungkin enggak. Sepanjang simple aja ya. Simplicity itu kan memang sifat daripada bisnis kita ya. Tidak terlalu jelimet gitu ya. Dengan PPE itu sebenarnya dulu kan PIB ya, pemberitaan ekspor barang. Sekarang kan dirubah jadi PPE, pemberitahuan pabean ekspor gitu. Nah itu istilahnya aja diganti, tapi saya harap tidak membuat satu dispute atau malah pemahamannya sama aja gitu. Jadi simple, singkat itu yang kita inginkan. Kalau kita baca peraturannya kan banyak banget ya. Baik, tingkat simplicity yang diharapkan oleh pengusaha ini sesingkat apa Pak Beni? Ya sesingkat sekarang bank kan sudah mulai misalnya m-banking segala macam kan lebih simpel, lebih singkat, lebih cepat, tidak harus ketemu orang, ya seperti itu. Baik, artinya Bisa pengusaha mengharapkan prosesnya bisa dilakukan secara digital? Iya, bisa sebaiknya dilakukan secara digital. Karena kalau harus face to face, harus ketemu dan harus jalan, kita mengingat Jakarta juga macet, ya kan? Nah, kalau digital kan bisa dari mana aja kita melakukan proses ini. Nah, prosesnya ini dengan dipermudah dengan bank kan sekarang udah hampir semua bank melakukan digitalisasi. Nah, proses-proses perizinan juga sebaiknya seruan Presiden mengenai digitalisasi ini dilaksanakan. Baik, tapi sebetulnya Pak Beni, dengan atau tidak adanya aturan ini, seberapa besar kebutuhan para pengusaha ekspor biasanya memarkir dananya? Apakah 1 bulan, apakah 3 bulan, atau 6 bulan, sehingga perlu untuk memutarnya lagi? Jadi tergantung komoditinya ya. Jadi Ibu Sri tadi kan mengatakan ada 1.400 highest number gitu ya. Saya juga belum membaca secara satu persatu karena setiap subsektor dari sektor tertentu itu sangat berbeda-beda sekali cost structure-nya. Terutama mengenai hasil gross profit-nya ya. Kalau gross profit-nya semakin besar, itu mungkin semakin besar pula dana hasil ekspornya yang tidak perlu harus digunakan, bisa disimpan sebagai simpanan. Baik, artinya dari aturan ini sebenarnya sudah tidak ada lagi kekhawatiran eksportir begitu. Bagaimana dengan perubahan kurs nantinya? Kalau perubahan kurs itu kan harapannya BI kalau semakin banyak stok forex dalam negeri, tentunya itu akan memperkuat atau paling bukan memperkuat saja, tapi juga bisa menjaga fluktuasi kurs.
Ya, kita kan selalu fluktuatif sekali karena cadangan forex-nya selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan forex.